Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan walau pembelajaran dilaksanakan secara online, semoga semangat dalam belajarnya tidak berkurang. Oke, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai aplikasi turunan 2, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Pertama, kita lihat grafik fx. Oke, di sini terlihat ya, ada grafik fx, di mana terdapat fungsi naik, kemudian fungsi turun, dan kemudian naik. Dan di sini juga ada yang dinamakan stasioner. Titik stasioner atau titik kritis merupakan titik di mana fungsi berhenti naik atau turun. Nah, stasioner di sini ada yang di atas dan juga di bawah. Yang di atas dinamakan titik maksimum dan di bawah dinamakan titik minimum. Suatu fungsi dikatakan naik apabila f aksen x lebih dari 0. Kemudian dikatakan stasioner apabila f aksen x sama dengan 0. Kemudian dikatakan turun apabila f aksen x kurang dari 0. Sampai di sini sudah jelas ya. Jadi di suatu grafik fungsi fx terdapat fungsi naik, yaitu f aksen x lebih dari 0, kemudian stasioner f aksen x sama dengan 0, dan juga fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Oke, berlanjut ya. Kemudian akan membahas mengenai melihat atau menaksir bentuk kurva y sama dengan fx. Kita masuk ke contoh. Misalkan kita akan menaksir atau melihat bentuk grafik fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat minus 12x plus 7. Yang pertama kita lakukan adalah mencari daerah f aksen x dengan cara pertama, kita buat turunannya dulu dari grafik dari fungsi fx-nya. Kita buat f aksen x sama dengan 0, di mana f aksen x-nya kita dapatkan 6x kuadrat minus 6x minus 12 sama dengan 0. Sampai di sini, untuk memudahkan dalam pemfaktoran, Ibu akan bagi fungsi ini dengan angka 6. Maka akan didapatkan x pangkat 2 minus x minus 2 sama dengan 0. Oke, di sini tinggal kita faktorisasi saja. Kita akan mendapatkan x plus 1 dikali x minus 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa dapat batas-batas daerah f aksen x, yaitu x sama dengan minus 1 atau x sama dengan 2. Kita mendapatkan batas-batasnya, kemudian kita gambarkan pada garis koordinat x. Oke, kita tulis ya, angka yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Di sini kita tulis minus 1, kemudian yang satunya lagi yaitu 2. Ibu lanjut ya. Oke, untuk memudahkan, Ibu akan membaginya menjadi 3 daerah, yaitu yang paling kiri kita tulis interval 1, yang kedua kita tulis interval 2, yang ketiga ditulis interval 3. Oke, setelah dibagi menjadi 3 daerah interval, kita akan menguji daerah tanda interval
untuk mengetahui f aksen x lebih dari 0 atau f aksen x kurang dari 0. Yaitu, kita akan mengetahui fungsi naik atau fungsi turun. Pertama, kita akan hitung dari yang interval 1 ya. Oke, kita lihat interval 1. Berarti di sini kita ambil x kurang dari minus 1. Di sini Ibu ambil x sama dengan minus 2. Dari sini tinggal kita substitusikan terhadap fungsi turunan fx yang sebelumnya, yaitu 6x kuadrat minus 6x minus 12. Oke, Ibu masukkan angkanya yaitu minus 2. Maka f aksen minus 2 sama dengan 6 dikali minus 2 kuadrat minus 6 dikali minus 2 minus 12. Hasilnya yaitu 24. Maka f aksen minus 2 lebih besar dari 0. Karena 24 lebih dari 0. Oke, lalu Ibu lanjutkan ke interval 2. Berarti di interval 2 ini x itu di antara minus 1 dan 2. Di sini kita ambil x sama dengan 0. Lalu kita substitusikan 0 ke fungsi turunan fx. Maka f aksen 0 sama dengan 6 dikali 0 kuadrat minus 6 dikali 0 minus 12 sama dengan minus 12. Minus 12 di sini kurang dari 0. Maka f aksen 0 kurang dari 0. Sekarang Ibu akan menghitung yang interval 3. Di sini kita ambil x lebih dari 2. Kita ambil x sama dengan 3. Lalu kita substitusikan ke fungsi turunan fx. Maka f aksen 3 sama dengan 6 dikali 3 kuadrat minus 6 dikali 3 minus 12. Hasilnya 24. Nah, 24 ini lebih dari 0. Maka f aksen 3 lebih dari 0. Setelah kita dapatkan interval 1, interval 2, interval 3, lalu kita bisa mendapatkan hasil fungsinya, yaitu kita bisa ketahui ini fungsi naik atau fungsi turun, yaitu kita dapatkan dari ini ya. Interval satunya tadi f aksen minus 2 lebih dari 0. Berarti bertanda positif, yaitu 24 tadi ya. Kemudian, yang interval 2-nya, kita dapatkan kurang dari 0, maka negatif. Kemudian, yang interval 3-nya, kita dapatkan lebih dari 0, maka positif. Nah, ingat kembali yang awal tadi, Ibu sudah jelaskan apabila f aksen x lebih dari 0, maka suatu fungsi itu dikatakan naik. Dan f aksen x kurang dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan turun. Oke, di sini berarti kita tinggal gambar saja nih. Berarti yang pertama adalah naik karena positif, kemudian turun karena negatif, dan kemudian naik lagi karena positif. Oke, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan lagi. Nah, ini adalah gambar yang tadi ya sudah kita dapatkan daerahnya. Tanda positif, negatif, positif adalah tanda daerah f aksen x atau nilai dari f aksen x. Jika f aksen x positif, terlihat bahwa kurvanya naik, berada di sebelah kiri minus 1. Atau di sebelah kanan 2. Dan dapat ditulis x kurang dari minus 1 atau x lebih dari 2.
Kemudian, jika f aksen x negatif, terlihat bahwa kurvanya turun, berada di antara minus 1 dan 2, dan dapat ditulis x di antara minus 1 dan 2, yaitu minus 1 kurang dari x kurang dari 2. Kemudian, jika f aksen x 0, terlihat bahwa kurvanya stasioner. Di sini bisa kita lihat stasioner balik maksimumnya yang ada di atas. Berarti x sama dengan minus 1. Sedangkan stasioner balik minimumnya yang di bawah pada saat x sama dengan 2. Apabila hal itu sudah diketahui, kemudian kita bisa menghitung nilai balik maksimum dan minimum. Yang pertama, kita hitung dulu nilai balik maksimumnya. Berarti kita substitusikan nilai x-nya ke fungsi f(x) yang di awal. Oke, fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat minus 12x plus 7. Sama dengan 2 dikali minus 1 pangkat 3 minus 3 dikali minus 1 pangkat 2 minus 12 dikali minus 1 plus 7. Maka hasilnya 14. Nah, di sini kita bisa tulis titik balik maksimum, yaitu x, y. X-nya minus 1 dan y-nya 14. Maka min 1,14. Oke, yang kedua tadi titik balik minimumnya berarti. Kemudian yang kita hitung. Stasionernya balik minimum pada saat x sama dengan 2. Maka nilai balik minimum adalah f(x) sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat minus 12x plus 7. Sama dengan, kita substitusikan x-nya 2 ya. Berarti 2 dikali 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 pangkat 2 minus 12 dikali 2 plus 7. Maka hasilnya minus 13. Oke, di sini kita dapatkan titik balik minimumnya. Berarti x, y. X-nya 2, y-nya minus 13. Maka kita dapatkan 2, minus 13. Sekarang Ibu akan masuk ke contoh soal. Oke, nomor 1. Tentukanlah interval naik dari fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat minus 12x plus 5. Di sini kita akan cari turunan dari fungsi f(x)-nya, yaitu 6x minus 12. Setelah kita cari fungsi turunannya, kita lihat dulu nih. Yang dicari adalah interval naik. Maka syarat dari fungsi naik adalah f aksen x lebih dari 0. Lalu kita substitusikan di sini f aksen x-nya yaitu 6x minus 12 lebih dari 0. 6x lebih dari 12. X lebih dari 2. Sehingga interval naik pada x lebih dari 2. Untuk memperjelasnya di sini Ibu sudah tunjukkan garis bilangan koordinatnya, yaitu tadi kita dapatkan titik kritisnya yaitu 2. Kita tulis di sini 2 ya. Kemudian untuk membuktikan interval naiknya itu lebih dari 2, tinggal kita substitusikan saja seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Yaitu kita ambil x lebih dari 2. Kita ambil 3. 3 ini kita substitusikan ke fungsi turunannya. Maka kita dapatkan 6 dikali 3 minus 12. Hasilnya yaitu 18 minus 12 yaitu 6. 6 ini positif. Maka fungsi yang ada di sebelah kanan angka 2 yaitu positif, yaitu fungsi naik. Sedangkan yang di sebelah kirinya kita ambil 0. 0 ini kita substitusikan ke fungsi turunannya. 6 dikali 0 minus 12.
hasilnya minus 12. Hasilnya negatif. Maka di sebelah kiri titik 2 itu adalah fungsi turun. Oke, sudah jelas ya. Sekarang nomor 2. Tentukan interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi f(x) sama dengan X pangkat 3 minus 6X kuadrat plus 9X plus 10 naik. Oke, pertama kita tulis dulu fungsi f(x)-nya, kemudian kita turunkan. Dan akan mendapatkan 3x kuadrat minus 12x plus 9. Kita lihat lagi dari soalnya yang diminta adalah fungsi naik. Maka fungsi naik syaratnya f aksen x lebih dari 0. Oke, tinggal kita tulis saja nih. Berarti 3x kuadrat minus 12x plus 9 lebih dari 0. Untuk mempermudah, Ibu akan bagi menjadi 3. Dibagi dengan angka 3, maaf. Maka akan mendapatkan x pangkat 2 minus 4x plus 3. Nah, di sini Ibu ganti menjadi sama dengan 0 adalah dengan tujuan mempermudah memfaktorkannya. Oke, di sini berarti kita dapatkan x minus 1 dikali x minus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan titik-titik batas daerahnya x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Setelah itu kita akan membuat batas-batas daerah pada garis koordinat x. Yaitu di sini ada 1 yang lebih kecil di sebelah kiri dan juga 3. Oke, berlanjut. Lalu kita akan menghitung masing-masing intervalnya. Ibu namai seperti tadi interval 1, interval 2, interval 3 itu untuk memudahkan perhitungannya. Ibu akan ambil dari yang interval 1 ya, untuk mengetahui fungsinya naik atau turun. Dari interval 1 berarti kita ambil x kurang dari 1. Kita ambil x sama dengan 0. Maka f aksen 0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat minus 12 dikali 0 plus 9 sama dengan 9. 9 lebih dari 0. Maka f aksen 0 lebih dari 0. Sekarang interval 2. Kita ambil x di antara 1 dan 3. Kita ambil x sama dengan 2. F aksen 2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat minus 12 dikali 2 plus 9 sama dengan minus 3. Minus 3 kurang dari 0. Maka F aksen 2 kurang dari 0. Sekarang interval 3. Kita ambil X lebih dari 3. Kita ambil X sama dengan 4. F aksen 4 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat minus 12 dikali 4 plus 9 sama dengan 9. Maka f aksen 4 lebih dari 0. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan saja tanda-tandanya untuk mengetahui fungsi naik atau turun. Ya, interval 1 tadi lebih dari 0, positif. Kemudian x di antara 1 dan 3, negatif, kurang dari 0. Kemudian di sebelah kanan, interval 3-nya f aksen x-nya lebih dari 0, maka positif. Nah, tinggal kita gambarkan saja di sini. Berarti naik, turun, naik. Dan yang ditanyakan di soal adalah interval naik. Jadi, agar grafik fungsi naik, maka interval nilai x adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Jelas ya? Sekarang nomor 3. Tentukanlah interval turun dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 6x plus 8. Kita ingat kembali, syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Maka turunan fx-nya 2x minus 6 kurang dari 0. 2x kurang dari 6. X kurang dari 3. Jadi, f
X turun pada interval X kurang dari 3. Untuk lebih jelasnya, Ibu gambarkan di sini garis bilangannya. Kita tulis angka 3 sebagai stasionernya, kemudian kita buktikan. Kita coba dari yang kurang dari 3. Misal kita ambil 0. 0 ini kita substitusikan ke fungsi turunnya. Maka 2 dikali 0 minus 6. 0 minus 6. Kita dapatkan minus 6 ini negatif, maka fungsi turun. Kemudian yang di sebelah kanan, kita ambil X yang lebih dari 3 ya. Kita ambil 4. 4 ini kita substitusikan ke fungsi turunannya. 2 dikali 4, 8, minus 6, 2. Maka positif. F aksen X-nya lebih dari 0, maka fungsinya naik. Oke, sudah jelas ya. Bahwa fungsi turunnya X kurang dari 3 berarti itu betul. Sekarang Ibu akan lanjut ke nomor 4. Tentukan interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 minus 12X plus 8 turun. Yang pertama kita lakukan adalah mencari turunannya, yaitu 3X kuadrat minus 12. Diingat kembali syarat fungsi turun, yaitu F aksen X kurang dari 0. Di sini tinggal kita tulis saja 3X kuadrat minus 12 kurang dari 0. Nah, di sini untuk mempermudah, maka Ibu ganti tanda kurang darinya menjadi sama dengan. Oke, kita dapatkan 3X kuadrat minus 12 sama dengan 0. Di sini untuk mempermudah, Ibu akan bagi dengan angka 4. Maaf, kita bagi dengan angka 3, yaitu menjadi X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Di sini tinggal kita faktorisasi saja. Kita dapatkan X plus 2 dikali X minus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 2. Sampai di sini kita dapat batas-batasnya, lalu kita buat batas-batas daerah itu pada garis koordinat X. Nilai X yang lebih kecil berada di sebelah kiri, yaitu minus 2. Dan yang di sebelah kanan, 2. Oke, sampai di sini kita hitung lagi nih. Kita bagi-bagi dulu menjadi interval 1, interval 2, interval 3. Sekarang uji tandanya. Kita mulai dari interval 1. Ambil X kurang dari minus 2. Kita ambil X sama dengan minus 3. Maka F aksen minus 3 sama dengan 3 dikali minus 3 kuadrat minus 12 sama dengan 15. Maka F aksen minus 3 lebih dari 0. Sekarang yang interval 2. Kita ambil X di antara minus 2 dan 2. Kita ambil X sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke fungsi turunannya. F aksen 0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat minus 12 sama dengan minus 12. Maka F aksen 0 kurang dari 0. Kemudian yang interval 3-nya, ambil X lebih dari 2. Di sini kita ambil X lebih dari 3. Maka F aksen 3 sama dengan 3 dikali 3 kuadrat minus 12 sama dengan 15. Maka F aksen 3 lebih dari 0. Oke, sampai di sini. Lalu kita masukkan tanda-tandanya ke garis bilangannya. Yang pertama tadi interval 1 kita dapatkan positif ya, yaitu lebih dari 0, maka kita tulis positif. Kemudian interval 2 kita dapat kurang dari 0 negatif, maka kita beri tanda negatif. Kemudian interval 3-nya kita dapatkan positif, maka kita beri tanda positif. Nah, di sini tinggal kita gambar saja. Di sini berarti fungsi naik yang positif, fungsi turun yang negatif, dan fungsi naik yang positif. Dan yang ditanyakan di sini adalah interval untuk fungsi turun. Jadi, agar grafik fungsi turun, maka interval nilai X adalah minus 2 kurang dari X
kurang dari 2 atau X di antara minus 2 dan 2. Sudah jelas ya? Sekarang Ibu akan membahas contoh soal nomor 5. Tentukan interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi f(x) sama dengan minus 1/3 X pangkat 3 minus setengah X pangkat 2 plus 20X minus 15 naik. Oke, pertama kita akan mencari fungsi turunannya. F aksen X sama dengan minus X kuadrat minus X plus 20. Setelah itu, kita ingat kembali syarat dari fungsi naik, yaitu F aksen X lebih dari 0. Di sini kita tulis lagi turunannya ya, yaitu minus X kuadrat minus X plus 20 lebih dari 0. Di sini untuk mempermudah, Ibu akan mengganti tanda lebih dari menjadi sama dengan. Maka minus X kuadrat minus X plus 20 sama dengan 0. Di sini untuk mempermudah pemfaktoran, Ibu akan membagi fungsi turunan ini dengan minus 1. Maka akan didapatkan X pangkat 2 plus X minus 20 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan saja, akan mendapatkan X plus 5 dikali X minus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 5 atau X sama dengan 4. Setelah itu kita akan buat batas-batas daerahnya pada garis koordinat X. Nilai yang lebih kecil berada di sebelah kiri, yaitu di sini ada minus 5, kemudian yang di kanan ada 4. Ibu lanjut. Kita akan membagi menjadi interval 1, interval 2, dan juga interval 3. Kemudian kita uji tanda daerah interval untuk mengetahui F aksen X lebih dari 0 atau F aksen X kurang dari 0. Kita mulai dari interval 1. Di sini ambil X kurang dari minus 5. Kita ambil X sama dengan minus 6. Lalu kita substitusikan minus 6 ke fungsi turunannya. Oke, dilihat ya, fungsi turunan yang dipakai ini yang minus X kuadrat minus X plus 20. X-nya kita ganti dengan minus 6. Maka minus 6 kuadrat minus 6 plus 20 sama dengan minus 10. Minus 10 ini kurang dari 0. Maka F aksen minus 6 kurang dari 0. Kemudian yang interval 2-nya. Ambil X di antara minus 5 dan 4. Kita ambil X sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke fungsi turunannya. F aksen 0 sama dengan minus 0 kuadrat minus 0 plus 20 sama dengan 20. 20 lebih dari 0. Maka F aksen 0 lebih dari 0. Sekarang yang interval 3-nya. Ambil X lebih dari 3. Kita ambil X, lebih dari 4. Kita ambil X sama dengan 5. Maka fungsi turunannya kita ganti X-nya menjadi 5. F aksen 5 sama dengan minus 5 kuadrat minus 5 plus 20 sama dengan minus 10. Minus 10 ini kurang dari 0. Maka F aksen 5 kurang dari 0. Kemudian kita tulis tandanya di koordinatnya. Oke, di daerah F aksen X-nya di sini sudah ada. Di bagian interval 1-nya kita dapatkan negatif, kurang dari 0. Kita tulis negatif. Kemudian interval 2-nya hasilnya positif, lebih dari 0. Maka kita tulis positif.
Kemudian interval 3-nya kita dapatkan negatif, kurang dari 0, maka negatif. Lalu kita gambar saja di sini berarti negatif fungsi turun, kemudian positif naik, dan kemudian negatif turun. Jadi tidak semuanya seperti soal-soal sebelumnya ya, itu fungsinya dari naik, turun, kemudian naik. Maka di sini fungsinya turun, naik, kemudian turun. Oke, di soal ini yang ditanya adalah interval untuk fungsi naik. Jadi, agar grafik fungsi naik, maka interval nilai X adalah X di antara minus 5 dan 4. Ya, sekian materi dari Ibu. Apabila masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Ibu. Lalu dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom dan juga di grup WhatsApp. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.